mengikuti kelas Corel dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Nah, untuk tugasnya apa nanti ya, saya infokan di akhir pertemuan. Dan sekarang mungkin kita masuk ke materi aja ya, ke pembuatan pamflet, dan itu sedikit-sedikit memakai apa yang sudah kita pelajari di dasar-dasar kemarin. Kalau teman-teman mengikuti kelas dari kelas awal, pertemuan awal, itu kan banyak sekali yang kita pelajari dari ya pengetahuan dasar banget di Corel, tools-toolsnya juga apa aja. Nah, itu nanti mungkin sedikit demi sedikit nanti kita terapkan di pembuatan pamflet ini. Dan baiknya sih teman-teman juga mengikuti apa kelas ini sambil membuka PC masing-masing yang sudah terinstall Corel, supaya nanti bisa apa ya, sembari mencoba gitu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan seperti yang sudah kita sepakati bersama, langsung aja ditanyakan, dan kalau memang berkenan silakan share screen aja, dan kita bisa sharing bareng-bareng dari pertanyaan yang kalian ajukan. Gitu. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke materi. Izin share screen. Oh ya, sejauh ini ada yang mungkin pernah mencoba mendesain di luar kelas dan menemui kebingungan tertentu tentang apa saja itu. Kalau mau tanya juga boleh loh. Kelas Corel 4. Sorry agak lemot lagi. Oh ya, teman-teman di sini ada yang ini nggak sih? Yang udah bisa desain dalam arti ya Corel, atau mungkin malah di Adobe Illustrator juga ada yang udah bisa belum? Mungkin kalau udah bisa bisa sharing bareng-bareng di sini sekalian. Oke, nah ini untuk memulai, dari saya sudah nyomot pamflet di internet. Ya untuk apa ya, kita acuan kita membuat pamflet. Jadi kalau memang mau membuat pamflet itu, kalau untuk materi ini ya memang harusnya ada acuannya. Kalaupun enggak, nanti kreativitasnya, maksudnya inspirasinya itu kan susah datang. Nah, itu butuh waktu lama, sedangkan kelas ini kan setengah 4 sampai jam 5. Nah, nanti malah sampai jam 5 takutnya nggak selesai dalam membuat pamflet itu. Ya, walaupun kita bisa buat yang sederhana, tapi kan paling tidak kalau ada acuannya kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan maksimal, dan ada step by step yang sudah kita pahami gitu. Oke, ini kita langsung tarik aja.
dari format JPG ke Corelnya. Kalau teman-teman juga mau mengcopy si pamflet ini, bisa aja cari di internet, keywordnya ketik aja pamflet gitu, nanti cari yang warnanya kuning terus desainnya kayak gini. Tapi kalau mau lihat di sini aja di layar laptop ini, di layar Google Meet kalian juga nggak apa-apa. Nah ini nanti kita rubah di sini pakai logo KMTE, terus ya namanya nggak apa-apa, terus foto-fotonya kita pakai yang lain, terus kita eventnya hampir sama aja nggak apa-apa. Yang penting kita fokus sama desain yang akan kita buat, kurang lebihnya akan seperti ini. Gitu. Nah untuk yang pertama, kalau buat pamflet kan kita perhatikan dulu ukuran daripada pamflet yang akan kita buat. Nah biasanya kan kalau pamflet itu A4 paling kecil, atas A4, ukuran A4, terus A3, terus A2. A3 itu setengahnya dari A2. A4 itu setengahnya dari A3. Gitu. Nah, kalau dari pamflet-pamflet event biasanya kalau secara ekonomis ya memang kita lebih buatnya A4. Event-event hampir semua event A4. Dan kalau biasanya kan di-share juga kan di sosial media, di Instagram, di mana? Di WhatsApp juga kalian biasanya pada buat story, besok ada event ini, kalian post ininya dan juga captionnya. Nah, tapi kalau di sosial media, Instagram ataupun WhatsApp itu kita harus sesuaikan dengan ukuran layar biar ya dipandang itu enak gitu. Nah, kalau saya biasanya buat di ukuran layar itu 9:16. Jadi kalau A4 disamakan A4 gitu, itu kalau di HP itu ada sisa atas sama bawah itu loh. Karena kan HP kan biasanya ya rata-rata sekarang 5 inch ke atas kan. Ya ada yang di bawahnya itu. Tapi kalau misalkan A4 kita ukurannya samakan dan mau di-share di sosial media itu akan ada jarak atas sama bawah gitu. Jadi kurang kurang memaksimalkan layar HP aja gitu. Nah, ini kita gak buat yang sosial media dulu, kita buat pamflet yang umum aja. Kita sesuaikan dulu ukurannya kertasnya A4. Di sini tadi sebelum masuk membuka ini project kelas Corel 4 dari saya sudah menyeting kertasnya A4. Nah, kalau misalkan kalian belum, kalian juga bisa setting dari sini, atau kalau kalian hafal ukuran dari A4, kalian setting di sininya ini. Lebar sama tingginya berapa, langsung dimasukkan aja, nanti dia akan berubah ukurannya. Nah, terus langkah paling awal itu, ini kan lembar kerja yang sudah berukuran A4. Nah, biasanya kan sebelum membuat objek, kita harus membuat kalau dari saya mempunyai tips, kita membuat sebuah objek yang berukuran sama dengan kertasnya, karena biar nanti kita membuat objek dan memasukkannya ke sini itu sudah ada tempatnya gitu. Nah, caranya kita ke rectangle tool, klik aja, double klik. Nah, dia langsung otomatis membuat bentuk yang sesuai dengan project kita, ukurannya 4 gitu. Yang bingung, saya ulangi, di rectangle tool, langsung aja klik double. Nah, dia akan otomatis ukurannya 4. Ya benar 4. Nah, ini kan udah buat kayak gini. Nah, ini yang mau kita buat besarin biar terlihat. Nah, apa yang harus kita buat dulu? Kita udah buat background-nya nih, background paling dasar, ukuran paling awal. Membuat ukurannya 4, terus kita bisa buat si lingkaran ini. Bukan lingkaran, bagian dari lingkaran ini, setengahnya ini. Nah, ini juga tidak asing udah kan, karena kemarin kita udah belajar cara trim, intersect dan lain-lain, kita bisa pakai cara itu. Nah, untuk informasi aja, yang kita buat kan sebenarnya banyak banget caranya, tapi
kalau misalkan dari kalian sudah tahu dan mau pakai cara yang tidak seperti yang kita contohkan, itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas mau memberitahu kalau membuat desain yang seperti ini itu banyak caranya. Jadi tidak saklek dengan yang saya contohkan gitu. Kalau misalkan udah ada inisiatif yang lain, nggak apa-apa. Oke, ini tadi masuk kita membuat lingkaran ini dan kita isi foto gitu. Kita bisa buat lingkaran segini, terus kita copy, paste, atau duplikat. Kalau sudah, yang sudah diduplikat tadi kita besarkan dengan tarik dengan tekan shift karena biar presisi. Nah, kira-kira seginilah kecilkan lagi. Oke, coba kita drop dulu ke sini lingkarannya. Oh, lingkarannya kurang besar. Ini kalau kita samakan drop ke sini, ini enggak pure ini ya, lingkaran. Cuma memang lingkarannya harus besar banget. Nggak apa-apa, ini nggak harus sama. Kita copy seperti tadi, duplikat, terus berbesar dengan sambil tekan shift biar dia melebarnya presisi. Nah, kalau sudah kita tempatkan ke di blok dulu, kita geser. Jangan lupa kalau geser lebih enak cari yang kuadran-kuadran gini karena biar presisi. Kalau kalian ambilnya dari sembarang gini ya nanti tempatnya tidak presisi gitu. Beda dengan kita ambilnya dari kuadran-kuadran gini. Kita ambilkan misalkan oh ya cara yang kemarin kita sambil tekan si rectangle ini shift rectangle kita tekan C dia akan ada di tengah-tengah itu. Nah, terus agak kita tarik ke bawah. Oke, udah. Nah, kalau sudah, nah, si lingkaran kecil kita klik, kita klik kanan, kemudian pilih order. Pilih order. Oh, dia udah paling luar. Oh, klik lingkaran yang besar, klik lingkaran yang besar, klik kanan, order, buat dia di back to page. Di belakangnya si lingkaran kecil gitu ya, di back to page. Nah, kalau sudah, si lingkaran besar ini kita beri warna kuning. Atau kalau mau warnanya kuningnya sama, kita bisa drop dengan tools color eyedropper tools. Dari kuning yang ini kita klik, terus kita pindahkan ke sini. Sorry, kita pindahkan ke lingkaran yang besar. Nah, kalau sudah, kita bisa buat step lagi. Sebenarnya sih bebas sih mau dari atas mau dari bawah. Kalau kita biasanya sih buat yang paling mudah dulu, ornamen-ornamen yang paling mudah. Tapi ini kita buat dari yang terlihat dari kasat mata yang paling besar kita buat dua dulu. Nanti yang kecil-kecil
belakangan. Nah, terus si ini, si yang besar ini kan ada kayak ini ya, shadow atau bayangan. Nah, kalau mau buat itu, kita bisa klik si yang besar ini, lingkaran yang besar, klik lingkaran yang besar, terus pilih ke tools ini, drop shadow tools. Pilih yang titik atau segitiga kecil, yang drop shadow. Nah, kalau sudah, klik dari objek yang paling atas ini, kita tarik ke bawah, lurus ya. Udah, tahan, lepas. Nah, kalau sudah terbentuk bayangan ini, kita bisa ngatur si shadow-nya ini dari tools yang ada di atas ini. Kita mau atur transparansinya, kita mau atur tebalnya si bayangan juga bisa, atau kita mau ngatur si bayangan ini mau dia rata seluruh objek jadi bayangan atau hanya di tengah atau objek dari objek atau di dalam, atau kita juga bisa atur bayangan ini warnanya mau nggak hitam, mau putih, mau kuning juga bisa. Ini jenis apa ya? Jenis dari bayangannya itu. Kalau mau normal atau yang lain banyak banget pilihannya. Nah, karena ini contohnya sangat tipis, jadi kita juga kalau bisa menyesuaikan, kita bisa atur dari sini. Gak apa-apa, kita pilih average untuk tipe bayangannya. Nah, untuk shadow fade coba kita tambahkan atau di stretch. Oh, sorry. Oh, di shadow feathering. Feathering ini buat mempertebal sama mengecilkan daripada bayangan itu. Ini kita buat 5 kali ya. Kita bisa langsung ketik angkanya 5. Enter saja langsung. Kalau udah, kita klik si kursor ini, pick tool, kembali lagi ke pick tool. Nah, gimana ini kan satu lingkaran. Satu lingkaran, tapi si pamflet ini dia hanya butuh cuma kayak gini toh, setengah lingkaran. Bahkan nggak setengah lingkaran, dia potong sesuai dengan si ukuran A4-nya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya dengan step yang ada di pertemuan ketiga kemarin. Ada yang ingat nggak? Apa itu? Caranya adalah pakai power clip. Power clip, gimana power clip? Kita blok si lingkaran ini. Kita udah blok si lingkaran ini. Klik kanan di lingkarannya. Pilih power clip inset. Paling atas ya, power clip inset. Nah, kalau sudah panahnya berganti seperti ini, arahkan ke atas A4-nya. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini kan masih ada yang belum kita masukkan. Ada gambar di sini kan. Nah, sebaiknya stepnya adalah masukkan gambar dulu, baru kita power clip-kan ke kertas A4-nya. Kita ekstrak konten, karena kalau mau, ini kan sudah di power clip kan. Kalau kalian mau mengulangi lagi, bisa kalian undo atau Ctrl Z, undo, atau kita ekstrak contents dari sini bisa. Jadi apa yang sudah dimasukkan di Power Clip dia akan keluar semua. Gitu. Nah, kita cari aja sampel foto apa ya, sembarang aja nih ya. Oh, foto upgrading.
Oke, ini hanya sampel foto. Daripada tidak ada, kita kasihkan foto, sembarang foto di sini. Tarik aja langsung ke lembar kerjanya. Kalau terlalu besar kita kecilkan. Nah, kalau sudah dikecilkan, terus gimana caranya si foto ini bisa masuk ke lingkaran? Caranya sama kayak tadi, kita pakai power clip. Langsung aja klik kanan si fotonya, terus power clip insert ke lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil. Nah, seperti ini. Kalau dirasa si fotonya terlalu besar atau ada gambar-gambar yang tidak terlihat, kita bisa edit dari sini, edit power clip, diklik aja. Nah, ini kan banyak. Nah, ini kan kelihatan nggak sih? Nah, ini ada garis lingkaran ini kan. Nah, ini garis lingkaran ini adalah yang akan terlihat daripada objek power clip tadi. Berarti kalau mau melihatkan semuanya, berarti kita harus berkecil, tapi jangan sampai gantung kayak gini. Nah, jadi power clipnya nanti kosong sini. Karena udah di power clip, ya kalau bisa si lingkaran ini penuh lah. Tuh. Karena ini gambarnya seadanya, jadi kita kasih center aja. Jadi nggak harus terlihat semua gitu ya. Kayak gini misalnya, kita selesai edit, stop editing contents, klik aja. Nah, sekarang si gambar sudah kita masukkan, terus gimana caranya tadi si lingkaran ini bisa masuk dan hanya sesuai dengan ukuran A4. Caranya adalah power clip lagi dengan cara klik atau blok si lingkaran ini, klik kanan, lingkarannya, power clip insert, arahkan ke kertasnya, kertas A4. Klik aja langsung, nah dia sudah otomatis masuk, dan gambarnya kepotong ya gini ya. Berarti kita edit konten dulu, si foto ini, klik, kita tarik ke bawah, maksimalkan garis bawahnya, bagian bawah seperti ini. Kalau sudah, stop editing, dan stop editing lagi. Ya, kira-kira seperti ini kalau sudah di power clip. Dan kita coba kasih warna si pamfletnya, si kertasnya. Kalau kita mau kasih warna beda, kita bisa ambil dari sini warna yang kalian suka. Nggak harus kuning ya, di sini pelatihannya. Tapi kalau mau kuning juga tidak apa-apa. Karena saya memberikan sampel dari ini, maka warnanya kuning. Tapi kalau kalian mau beda, tidak apa-apa. Nah, biar kuningnya sama, kita bisa drop dari menu atau tools color dropper. Gunakan sub kuning ini, kemudian taruh di lembar kerja ini. Nah, kurang lebih kuningnya akan sama. Kalau sudah, kita bisa buat si judulnya dulu ya. Judulnya samain aja deh. Cara buat teksnya dari sini ya, text tool, klik aja text tool, kemudian kalian bebas klik mana buat penempatan itu, terus ketik judulnya, seminar dampak COVID-19. Itu misalnya, dampak COVID-nya kita enter. Kita bisa pilih font, klik dulu teksnya, terus pilih font sesuka kalian, fungsi yang kira-kira cocok. Oh ya, ingat tips and trick jika membuat pamflet, jangan terlalu banyak jenis font yang kalian pakai karena akan terlihat ramai dan tidak estetik gitu.
Jadi di sini saya pakai font Swiss 721 BLK. Teman-teman bisa pakai apa aja terserah. Nah, ini kan warnanya kan dia. Nah, ini nih. Dia punya outline warna putih kan. Nah, tapi di fontnya warnanya kuning. Gimana cara buatnya? Kita kasih warna dulu si teks ini. Klik teksnya, kasih warna kuning. Kuningnya sama kayak tadi, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, kita taruh dia di tengah. Klik ininya, klik teks, kemudian shift, klik objek kertasnya, tekan C. Dia akan di tengah. Nah, ini kan sifon rata kiri kan. Nah, gimana caranya buat rata tengah? Kayak di Word itu, ini menunya ada di sini. Horizontal alignment. Kita klik panah yang kecil, kita pilih dia di center. Nah, itu. Kalau sudah kita sesuaikan, kita perkecil ukurannya, kira-kira sama sebetulnya. Nah, kalau sudah, kita bisa buat si outline-nya ini kan masih kosongan ya outline-nya. Nah, gimana biar bisa buat putih kayak gini. Nah, bisa aja kita ke text properties yang ada di kanan ini, text properties. Kemudian pilih yang logonya hampir sama kan kayak teks ini. Ini kan masih none. Nah, outline width atau lebar daripada outline-nya kita pilih misal ya ini sesuai aja ya, sesuaikan sama besar si huruf seminar dampak atau judulnya ini. Oh, ini kalau misalkan 0,25 mili, dia masih kecil banget. Satu, ya deh pakai satu dulu. Nah, kalau udah diklik satu ini, dia akan langsung berdampak di sini, outline-nya sudah langsung terlihat. Tapi kan dia masih warnanya default, warna hitam. Nah, cara mengubah warnanya ada di sebelahnya. Ada kolom warna ini, kita klik panahnya, outline color, um, sama seperti tadi, nggak apa-apa, kita ambil warna putih. Nah, dari sini kan agak terlihat ini ya, ini udah bisa dikatakan outline-nya udah jadi. Cuma kan ada yang harus kita edit lagi karena tipe dari outline-nya ini masih kurang bagus karena ketika kita buat tebalnya 1 mm, dia ada yang kayak matah gitu loh. Huruf M-nya ini numpuk dan dia matah sudutnya sampai kayak gini. Nah, ini ada caranya buat mengatasi itu. Kalian di sebelah warna ini ada titik 3 ini kan outline setting. Diklik aja outline setting. Nah, kita cari di sini nih. Kan ada sudut-sudutnya. Nah, kita pilih yang tengah ini. Terus si line caps-nya kita juga ambil yang tengah biar enggak ini. Meter limitnya bisa kita tambahin ke 6 aja. Oke, kalau sudah klik oke. Nah, dia akan sudut lengkungannya tidak keluar-keluar lagi dari zona fontnya gitu. Nah, ini kan kalau mau dipertambah lagi juga boleh. Ini kan kelihatannya kayak tebel banget sampai nempel gitu kan. Nah, coba kita tambahin lagi si tebal outline-nya. Outline setting, klik titik 3 ini. Kita misalkan ini kan 1 mm. Coba kalau 1,5 kita klik oke. Nah, malah kebesarnya menurutku. Gak apa-apa. Terus misalkan kita pengen banget mendekatkan si font kayak ini kan dia jaraknya deket banget dari antar huruf gitu. Nah, ini kan kayak sedikit agak renggang gitu kan. Kita bisa dengan cara text properties ini di bagian paragraf kanan ini ya, bagian kanan. Terus ke ini nih, karakter spacing. Karakter spacing bisa kita tarik kalau sudah sampai kayak gini,
si kursornya berubah. Kalau mau diketik di sini juga nggak apa-apa, tapi kan kalau diketik kira-kiranya kita harus akurat banget kan. Nah, mending kita coba-coba dari sini, kita tarik. Kalau ke atas semakin renggang, kita tarik ke bawah, dia akan semakin sempit buat jaraknya. Nah, kira-kira segini aja udah. Nah, jaraknya akan um, menjadi lebih dekat gitu buat ngatur. Ini juga bisa ngatur si spasi, kalau misalkan paragraf di sini kita bisa atur dia mau jaraknya um, dempel banget dari atas sama bawah, baris atas sama baris bawahnya juga bisa. Ini buat ngatur si teks atau paragraf. Nah, terus judulnya diketik sama juga nggak apa-apa. Ini nggak usah ya, dampak COVID. Ya, kalian udah bisa lah buat teks, kemudian kalian warnai kuning, terus yang bawah kalian warnai putih gitu. Nah, kita kembali ke si bagian atas ini nih. Ini ada bagian sini untuk logo dan sini keterangan free. Sebenarnya keterangan ini nggak harus ini kan. Tadi saya sudah bilang nggak saklek banget. Tapi kalau kita mau buat sama tidak apa-apa. Kayak kita buat si logo ini dulu. Nah, gimana caranya? Kan ini kayak objek tapi dia nggak simetris kan. Maksudnya lengkungannya abstrak gitu. Nah, kita bisa buat dengan cara yang pertemuan, kalau nggak salah pertemuan satu dua kita pelajari itu di freehand tool. Klik panah kecilnya freehand tool. Nah, pilih 3 point groove. Nah, kalau sudah kita bisa buat sesuka hati, arah-arahin aja kayak gini. Klik tarik, terus dari node ke node, dari node ke node tarik. Hmm, Nah, kayak gini. Kita harus satukan si ujungnya ini biar dia bisa menjadi suatu objek. Nah, misalnya kayak ini. Kalau sudah seperti ini, nah tandanya dia objek, kalau diklik dia akan ada titik 9 ini. 8 ding, sorry, sama tengah 9. Nah, tandanya dia bisa kita kasih warna. Nah, kalau sudah bisa dikasih warna, berarti dia sudah antar ujungnya itu sudah nyatu dan menjadi objek. Nah, terus logo apa saja yang dibutuhkan? Biasanya kan kalau event KMTE kan logo MS, logo KMTE, sama logo dari event kalau ada. Biasanya kan ada, kalian teman-teman biasanya setiap event dia buat logo, tapi tidak wajib itu ya. Tapi alangkah lebih bagus setiap event ada logonya, karena biar menjadi identik atau ciri khas. Misal uh, kelas Corel nih, kelas Corel kasih kalian buat desain logo buat kelas Corel, ya logo Corel X7 atau yang lain, terus dibuat ada komponen KMTE atau yang lain. Nah, kalian bisa masukkan di sini sebagai identitas daripada acara gitu. Nah, kita ambil dulu logo KMTE. KMTE sama UMS ya. Nah, untuk di apa di pamflet itu kalian kalau bisa, kalau sudah membuat pamflet dengan Corel ya semuanya harus harus vektor. Dalam arti kalau kalian mau buat uh, desain yang bagian atas ini kan ini butuh logo-logo kan, logo UMS ataupun yang lain. Nah, kita juga harus punya stok logo yang vektor. Nah, kita coba kalau misalkan logo ini nggak vektor atau kalian download di internet gitu kan, ada logo KMT kan.
Kita tarik coba. Kalau misalkan si PNG ini dimasukkan ke Corel, nanti dia akan jadi bitmap atau pecah-pecah gitu. Nggak, nggak seperti resolusi kalau vektor. Dia vektor kan nggak ada pecah-pecahnya gitu. Jadi kalian kalau desain pamflet, usahakan semua ornamen desainnya itu berupa vektor. Nah, ini saya bukakan untuk logo KMT-nya. Tunggu sebentar. Kuning. Kita buka aja double klik. Nah, ini kan vektor kan. Dia kalau di zoom, dia nggak pecah gitu loh. Nah, itu nanti kan akan memperbagus hasil dari pamfletnya. Nanti kalau pecah-pecah kan orang juga nggak tertarik sama desain kita, sama eventnya. Loh. Eventnya, desainnya aja misal kurang maksimal gitu, cara membuatnya ataupun yang lain. Nah, gimana kita membuat atau membuat mereka tertarik dan memenuhi target peserta gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kita copy, kita masukkan ke lembar kerja ini, kita paste. Nah, ini kan masih kebesaran kan, kecilkan dengan klik yang sudut ke sudut ya. Jangan kalian uh, zooming si objek itu dari kayak gini atau terus kayak gini terus dipresisikan. Iya bisa presisi sih, cuma nah, itu apa tingkat presisinya itu wah tinggi banget kalau kalian bisa cara kayak gini. Jadi mending kalian tarik ataupun mengecilkan itu dari ujung yang ini diagonalnya gitu. Masukkan ke sini. Terus kita masukkan logo UMS. Nah logo UMS sih kebetulan saya juga nggak punya yang vektor, jadi kita pakai PNG nggak apa-apa. Nah ada pengalaman nih, si logo UMS ternyata saya pernah dikritik yang buat kayak gini itu si logonya udah mengalami pembaruan. Nah pembaruannya seperti apa sih? Terus saya amatin kan 2017 kalau nggak salah 2018 sekitar itu tahun itu. Mas ini logonya pakai yang baru ya Mas, karena ini udah ganti. Nah terus saya amatin dengan logo yang lama sama logo yang baru. Logo yang baru ada di ini di webnya UMS. UMS cari aja UMS.logo gitu, nanti kayaknya bisa langsung ke situ. Kalian bisa download, ada empat jenis logo resmi, logo putih, logo emas, logo hitam yang biasanya buat laporan-laporan gitu. Nah ternyata bedanya tuh ada di kapas ini loh. Kapasnya ini udah kayak gini, maksudnya dia vektor gitu loh. Tapi kapas yang lama itu kayak kecil-kecil gitu. Sama ya kayaknya yang saya perhatikan itu bedanya di situ, di bagian kapas padinya. Kalau kalian di KMT masih banyak desain yang menggunakan logo yang lama, nah kalau udah tahu sekarang bergantilah ke anjuran yang pakai yang baru. Nggak tahu sih saya barunya itu sejak kapan, tapi yang jelas di webnya resmi UMS ini dia tercantum si logo ini yang baru. Nah, pembuatan penempatan logo kalian juga harus perhatikan. Yang lebih besar instansinya itu ada di sebelah kiri, benar. Jadi sebelah kiri. Jangan sampai UMS taruh sebelah kanan. Ini di mana faktor kalian? Taruh di sebelah kiri. Nah, gimana mas caranya biar dia besarnya sama dan dia sejajar garis lurus gitu.
Caranya kita bisa tarik mistar dari sini nih. Ini kan ada mistar kan, yang di atas sama di kanan, di kiri maksudnya. Nah, kita tarik aja dari ini, klik, set gitu, taruh sini misalkan. Nah, udah, tarik lagi, set ke bawah gitu. Nah, terus paskan si objek, tarik ke sini, tempatkan dia di posisi atas dan posisi bawah si garis ini, si KMT juga. Jadi kita membuat ukurannya di pamflet itu bisa sama gitu. Jangan kita kira-kira. Kalau kira-kira ya bisa, tapi kan presisinya sekali lagi untuk tingkat presisinya itu nggak akurat. Nah, kita samakan dengan sebelahnya kan tinggal lihat garis atas sama garis bawah. Kita geser ke bawah atau geser ke atas. Ya udah ya. Ya kalau udah di presisi kita tinggal geser. Nah, kalau mau geser, gesernya lurus. Kalau kayak gini kan kalian gesernya nggak lurus kan. Kalian mau geser kanan kiri itu klik objeknya terus sambil tekan shift. Nah, dia akan bergesernya lurus, nggak keluar dari garis yang telah kita rencanakan. Oke, ini misalnya ada logo apa lagi lah. Nah, gimana ini ada lebihan objek kayak gini, padahal kita cuma mau pakai ujung segini toh kan. Nah, caranya adalah pakai power clip lagi. Kita blok semua ini, terus klik kanan, power clip insert ke objek ini. Nah, dia akan masuk dan terlihat hanya segitu. Cara buat di ujungnya biasanya kan ya kalau mau di copy paste nggak apa-apa, cuma nanti akan terlihat kayak mirror aja gitu. Tapi kan itu gampang ya. Nah, kalau bisa kalian di objek kiri dan kanan itu beda beda apa ya? Beda bentuk lah. Dibuat ya yang satu melengkung gini, yang satu agak besar juga nggak masalah. Tapi kalau mau kalian copy paste terus kalian mirror juga nggak apa-apa. Ini kita buat aja pakai 3 point curve ya, sama kayak tadi. Kan juga kalau buat kayak gini harus dipertimbangkan lengkungan-lengkungan. Nah, kalau sudah kita kasih warna kuning lagi, terus masukkan teks, teksnya free, yang menandakan bahwa acara ini free. Biasanya kan mahasiswa cari yang gratis-gratis kan, apalagi sekarang di zaman apa seminar nasional dan semua kegiatan online kan banyak yang free gitu. Nah, itu akan menjadi daya tarik kalau kita mencantumkan di pamflet walaupun ya memang free dan ada batasan kuota buat zoomnya ataupun yang lain, tapi paling tidak kita kasih clue bahwa ini free, pasti kan yang minat banyak gitu. Kita sesuaikan si besarnya ini mau apa terserah. Saya masih pakai si Swiss 781 ini, warnanya banyak.
Oke, kalau udah, kita bisa kasih warna bebas, merah atau merah juga masuk sih. Nah, ini kan, oh iya, tadi juga masih banyak ini ya terlewat. Ini kemarin juga kita udah belajar itu. Si objek ini kan masih ada garis-garis nih, padahal ini kan sangat mengganggu mata banget kan. Masih ada garis hitam ini. Nah, caranya kita kan harus menghilangkan si outline-nya ini. Gimana caranya? Kemarin sudah kita bahas. Klik si objeknya ini, katakanlah kita mau menghilangkan yang ini dulu, klik objeknya. Nah, di sini ada besarnya yang secara default, kalau di tempat saya 0,2 mm besarnya outline-nya. Kita bisa klik dan pilih non. Sama yang ini tadi, yang buat logo, kita di power clip-nya, kita klik, terus yang 0,2 mm kita buat non. Sama lingkarannya juga sekalian, kita buat non, sama lingkaran yang dalam, kita buat non. Kalau sudah, kita finishing editing si power clip-nya, klik yang kayak logo TV ini. Nah, udah kan. Nah, sini belum masuk ke power clip. Caranya sama. Klik si objeknya, klik kanan, terus power clip insert ke objek bawahnya. Power clip, oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak, lanjut. Nah, ini kan hampir sama dengan materi kemarin nih. Buat si pembicara-pembicara kayak gini, dia tipenya pakai lingkaran, terus fotonya di tengah, terus di bawahnya semua hampir sama, lingkaran semua. Jadi bisa mempercepat dalam pembuatan. Kalian bisa milih sih sembarang ini fotonya mau diisi apa. Caranya kayak kemarin ya, kita pakai yang buat apa CV-CV itu di power clip aja. Dari foto masukkan ke objek lingkaran ini. Nanti dia akan mengikuti objek lingkaran. Terus kita kasih nama aja bawahnya siapa gitu. Oke, ini buat sampel, kita ambilkan dari sini. Fotonya siapa ya? Oke, foto upgrading lagi. Saya nggak punya banyak banget stok sih. Jangan ya, aib semua. Nah, NSE ini, NSE. NSE. Dia seminar pertama di KMD, seminar nasional. Oke lah, kita comot aja salah satu foto sembarang. Ini misalkan tarik aja langsung ke Jack Corel, kemudian lepas. Nah, kalau kalian masukkan foto, biasanya kalau si foto ukurannya besar, lebih dari 5 MB mungkin, atau sampai 10 MB gitu, dia akan membuat Corelnya lama. Waduh.
Kita kecilkan kalau memang kebesaran. Langsung saja klik kanan power clip insert ke lingkaran ini. Kita edit, paskan si muka pembicaranya. Biasa geser aja fotonya. Segini katakanlah kita finish atau stop editing power clipnya. Nah ini kan masih ada ini nih. Oh ini kan dia outline-nya buat putih gitu kan, kayak lebih elegan. Ini juga bisa nih diikuti. Kita buat outline-nya putih. Sama atur kayak tadi outline-nya. Kita klik ke sini. Bagian non ini kita kasih tebalnya 6,5. Sorry. Kita klik si lingkar objek si lingkaran ini. Oh, dari sini, sorry, dari atas ini. 1,5 mm. Terus kita kita warnanya drop aja. Kalau emang dia nggak bisa, kita ambil dari putihnya sini. Kita taruh ke sini. Nah, seperti ini. Kayak tambah 2 ya. Udah. Nah, kita terus kasih nama. Misalkan dulu kalau nggak salah namanya dia Pak Priyatna. Priyatna, lupa saya gelarnya siapa. Terus di bawahnya bisa kita kasih teks lagi, jabatan dia, misal dia CEO PT apa gitu, Pertamina katakanlah. Nah ini juga mempengaruhi peserta biasanya. Kita membuat desain kayak gini, kalau misalnya pembicaranya bagus, ya kita jangan ragu buat menyantumkan si ini jabatan dia berbicara, karena itu juga daya tarik daripada acara eventnya kita. Kita buat dia berkecil dan kita bold juga. Oke, kalau sudah, mungkin kita tinggal copy aja. Misalkan ada ini ya, 3 bicara katakanlah, kita tinggal copy aja, copy paste atau duplikat 3 bicara gitu. Nah sekarang ini juga bagian dari penempatan atau pembuatan apa ya, untuk memudahkan pembaca melihat kita juga dengan mempertimbangkan sisi estetiknya. Ini juga bagus nih. Dia 17 November terus strip gedungnya, online Zoom dan waktunya. Jadi mereka menaruh si acara ini kapannya itu dalam satu line gitu. Dia akan mereka terbaca sekali baca 17 November ya udah sampai mereka baca waktunya 9 Wita sampai selesai. Jadi terbaca semua. Itu juga bagian dari strategi. Oke, kita ikuti. Caranya misalkan besok nih, besok tanggal berapa? 27, 27 Maret, November ini. November. Sorry. Ini kan mau kita buat hampir sama kan. Jadi si angkanya kita keluarin aja, kita hapus aja. Kita buat November 2020 aja. November enter 2020. Terus kita taruh ke sini. Kita masih pakai huruf Swiss.
21 kalau saya, sorry. Oh, italic. Oh, sorry. Ganti Mac Evolve-Sans. Nah, terus 17-nya kita sendirikan, kita buat 17 angka sendiri. Kita perbesar. Sorry, ini kita geser dulu sebentar. Shift. Kita bold. Kita ganti font Swiss lagi. Nah, bisa kita buat sama dia ukurannya. Gimana biar lurus, kita tarik lagi garis kayak gini, taruh ke ujung N. Nah, tinggal kita paskan pas bawahnya. Tarik lagi garis. Terus kecilkan sesuai ini. 17 November. Terus buat ini nih, batas kita bisa pakai line, bisa pakai objek juga bisa. Pakai line aja nggak apa-apa. Pakai line. Kita buat segini, terus kita kasih tebalnya 2 besaran, 1,5. 1,5 kita kasih dia warna putih. Drop aja warna atau kalian pilih warna di sini sesuka kalian warnanya apa. Nah, lokasinya di mana? Misalkan kalau kita punya gedung baru kan, editorium UMS. Kita ganti fontnya. Apalagi info yang harus dicantumkan. Oh, dia offline sama online. Ininya adalah offline. Kita buat center atau tengah, klik sini. Kemudian kita copy si garisnya, copy paste atau duplikat, tarik ke sini. Dan terus kita buat yang online. Kita klik teksnya, kita ganti hurufnya online. Ya, Zoom meeting. Sekarang kan udah dibelikan Zoom kan sama Mr. Umar kan. Setahun itu gratis. Kalian kalau pakai acara pakai itu aja. Pesertanya nggak terbatas. Tinggal pinjam tapi jangan katakan. Zoom meeting. Kita underline, italic. Oh, fontnya nggak bisa di italic. Kita ganti font. Kita copy paste lagi. Waktunya 08:09 WIB. WIB di bawah aja ya. WIB, katakanlah itu. Ini kita bold. Nah, kita bisa mempercantik dia. Kita sama perdekat jaraknya, terus jaraknya kita perenggan. Sorry, yang bawah. Dia ngikut. Kita rata tengah aja, begitu. Force justify. Kita
kembalikan dan kita taruh di sini. Nah, ini kan 7 November kayak nabrak banget kan, dia panjang banget. Nah, kita bisa utak-atik dia pakai gini aja, 17 Nov. Kita geser dia biar memperdekat, terus yang lain kita blok, kita tarik, kita tengahkan. Gitu. Terus ini registration kita bisa buat pakai lingkaran rectangle tool. Rectangle tool kita klik segini, misalkan kita bisa variasi kayak apa bentuk button gitu, kita atur lengkungnya aja di sini. Misalkan dia lengkungnya 9. Nah, 9 kita kasih warna, kita drop aja warnanya. Nah, kita klik objeknya, hilangkan si outline-nya, pilih non. Kalau sudah, kita masukkan teks. Registrasi bit.ly garing terserah ya. Rata tengah si teksnya kita kasih warna putih, kita sesuaikan ukurannya di. Nah, biar kayak tombol gitu, kita bisa kasih dia kayak tadi. Kita kasih bayangan juga pakai di sini, drop shadow. Kita perbesar aja ini. Nah, kan udah ada efek bayangannya ya. Kalau ke bawah kita blok naikkan aja sih dia. Dia kita buat ke tengah. Nah, buat ini fasilitas sama ini kita bisa samakan aja kanan kiri gitu. Nah, buat pakai 3-point curve, dimana kita samakan, tarik ke atas sedikit biar agak naik. Kita copy paste, kemudian kita mirrornya yang horizontal ya, horizontal kita taruh sini. Nah, sama kita power clip aja langsung si objek, klik kanan, power clip, insert ke objek, power clip. Oh, dia nggak langsung, ini harus ditempatkan manual, biasanya sih langsung. Klik kanan, power clip, insert ke objek ini, kita edit, kita tarik dia ke bawah. Kalau sudah, kita selesai. Nah, kita yang ini isi fasilitas. Dapatnya apa aja. Kita kasih warna putih sama kontak person. Kontak person. Kita sesuaikan ukurannya sama si objeknya ini. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini diisi terserah lah. Kontak personnya siapa, fasilitasnya apa aja, sertifikat, snack, makan, coffee break, dan lain-lain sesuai dengan acaranya kita. Nah, ini yang tadi buat awal, si kertas ukuran A4 itu kan masih ada outline-nya. Nih. Nah, ini kalau dicetak ini kelihatan. Jadi juga mengganggu daripada
estetika pamflet. Jadi kita harus hilangkan. Caranya tinggal klik si kertas atau ukuran lembar kerja ini yang masih ada outline-nya. Kita pilih di sini, klik none. Nah, ini kan udah hilang kan, nggak ada ininya ya. Gitu. Nah, ini dia membuat pamflet step by step yang sudah pernah kita lewati. Ada power clip, ada back minus front, ada yang lain-lain. 3-point curve, membuat objek sendiri gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi memang kita harus ini ya, juga belajar memanfaatkan daripada lembar kekosongan pamflet. Jadi kalau kita buat pamflet itu jangan sampai ada ruang yang kosong banget gitu. Misal kayak gini, pembicaranya hanya dua pembicaranya, tapi kita naruhnya kayak gini. Nah, ini kan kosong. Ya berarti kan kita harus kasih dia paling enggak sejajar gini lah, bapak sama bapaknya ini sebelahan gitu. Jadi kan ada ruang yang terisi gitu. Atau kalau 3, kalaupun 4, kalaupun 5, seperti apa. Nah, itu juga harus kita pikirkan dalam membuat suatu pamflet. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan bisa disampaikan. Atau ada yang stepnya tertinggal, bisa Mas, saya izin ini share screen. Ada mau tanya, silakan langsung. Nggak apa-apa. Ini udah masuk waktunya apa? Kita sharing time, tanya jawab sama buat apa? Menyelesaikan daripada lembar kerja kalian, mungkin ada kebingungan 15 menit sebelum selesai. Oh ya, sekalian ya diekspor ya. Kalau kalian buat ini, Mas, gimana cara ekspornya biar jadi pamflet dengan format yang kita butuhkan, PDF atau JPG atau PNG gitu. Nah, caranya kita harus bersihkan dulu lembar kerja kita. Yang ada di sini kan ada 2 pamflet nih. Nah, kalau diekspor mau diubah jadi pamflet, dia akan ikut si pamflet ini. Makanya kita harus hapus aja. Nah, ini garis mistar yang kita buat lurus-lurus ini nggak masalah, ini nggak akan tercetak. Langsung aja kita ke file, nah di sini nih, export, atau Ctrl E, nah kita pilih lokasi buat nge-save, ataupun nge-save, buat nge-export, sama kayak nge-save gitu. Misal saya taruh di foldernya ini, kelas Corel. Nah, kasih nama pertemuan 3. Sorry ya, 4 ya. Pertemuan 4. Nah, di sini nih, save as type. Pilih format yang kalian inginkan. Mau biasanya sih ya, JPG, atau PNG, atau PDF. Tapi kalau pamflet sih seringnya pakainya PNG. PNG hampir sama kayak PDF. Terus ekspor. Nah, sampai sini klik ekspor belum selesai. Kalian masih ada tahap lagi. Tunggu dulu sampai dia keluar kotak dialog lagi. Nah, dia udah keluar ekspor to PNG. Kita ngatur, nah di sini nih dia udah bersih. Lembar kerjanya cuma hanya menyisakan si pamflet ini. Terus kita tinggal atur di sini dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita langsung klik OK aja langsung. Nah, klik OK, itu menandakan bahwa pamflet sudah diekspor dalam format PNG. Itu kalian bisa cek di filenya. Nah, ini pertemuan 4. Dia formatnya .png. PNG file. Itu.
tinggal di-share ke panitia dulu, dikonsulkan ini sampai seperti ini sudah jadi belum, atau tanya ke ketua ada revisi enggak, ada revisi udah fix, tinggal share gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak, sembari tidak ada pertanyaan ataupun disusulkan, ini ada penugasan nih, pertemuan 4 penugasan. Kita buat pamflet juga pertemuan 4, buat pertemuan kelima, pertemuan terakhir besok. Nah, tugasnya sama kayak ini tadi, buat pamflet, tapi kontennya adalah event pertemuan kelas Corel kita kelima. Itu. Ya nanti komponennya apa aja terserah dari teman-teman. Itu ya. Catat nih tugas. Tugas pertemuan 4 buat pamflet event kelas Corel kelima. Ini tugasnya nih. Jadi besok kita pertemuan kelima ketemu dengan hasil daripada teman-teman. Paling nggak 4 pertemuan teman-teman pasti udah banyak sedikit menyerap dan otodidak yang lain mungkin. Nah, nanti bisa diaplikasikan dan buat pamflet. Kalau bisa pakai Corel ya, karena kita kelas Corel. Masa iya kelas Corel kan pakai Pixar, pakai HP kan tidak matching gitu. Tapi kalau kalian pandai menggunakan PixArt buat kalian mendesain event juga nggak masalah sih, kalau itu memang relevan buat sekarang. Gitu ya, ada tambahan nggak dari teman-teman? Atau dari panitia? Gini ya bener kan tugasnya kan? Sorry, beda ding katanya. Nah, ini nih buat teman-teman Kominfo. Ternyata, sorry nih, saya briefingnya nggak ini. Nah, departemen yang lain, ini kan cuma internal KMT ya kan? Departemen yang lain dapat tugas buat pamflet acaranya kalian, program kerja kalian, salah satunya. Silahkan. Kalau Sosma ada, apa sih? Sosma, apa itu namanya? Ramadan Perak, ada Perak. Buatlah event Perak. Seperti apa? Kalau Departemen Iptek ada seminar nasional, Departemen External Exin ada apa itu? Exin. Akrab nggak? Lupa mas sudah. Ini ya. Departemen 5, Danus ya. Mikat ding, Mikat. Mikat, nah ini Mikat nih yang udah banyak share pamflet rutinan tuh, ada badminton, ada futsal, itu udah bagus sih. Tinggal kalian perlu ditingkatkan lagi dalam apa estetika dari desainnya biar nggak konstan gitu loh. Tapi udah bagus banget itu. Gitu ya, paham ya? Tugas yang si pamflet event Corel kelas 5, event Corel pertemuan 5 besok, ini adalah untuk teman-teman Kominfo. Nah, teman-teman departemen lain membuat pamflet event salah satu program kerja yang ada di departemen kalian. Gitu. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah penyampaian kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin sampai di sini sudah jam 5. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Adra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Saudara Chandra Rahman Hananto yang telah memberikan ilmunya dalam pertemuan kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.